Hai, video ini berisi tentang jenis-jenis instrumen penilaian, tes dan non-tes menurut isi, tujuan pembuatan, dan pelaksanaan yang akan dijelaskan oleh pemateri. Terdiri dari 3 konten, tes, non-tes, dan conclusion. Berikut ini adalah fungsi dari tes. Selanjutnya adalah tes uraian, di mana tes uraian ini adalah tes yang paling sering digunakan, merupakan alat penilaian hasil belajar yang paling tua. Ini adalah jenis tes dari segi fungsi. Tes formatif, yaitu tes yang diberikan untuk memonitor kemajuan belajar. Tes sumatif, yaitu tes yang diberikan dengan maksud untuk mengetahui pencapaian. Tes penempatan, yaitu tes yang diberikan dalam rangka menentukan jurusan. Dan yang terakhir, tes diagnostis, yaitu tes yang digunakan untuk mendiagnosis penyebab kesulitan. Berikut ini adalah penjelasan tentang tes objektif dan non-objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Swangada akan melanjutkan memaparkan materi tentang tes objektif. Tes objektif sendiri merupakan tes yang cara pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif, yang dilakukan cara mencocokkan kunci jawaban dengan hasil jawaban tes tersebut. Hal ini memungkinkan tes untuk menjawab banyak pertanyaan dalam waktu yang relatif singkat sekali. Selanjutnya ada jenis-jenis tes objektif. Yang pertama ada tes objektif pilihan ganda. Item tes pilihan ganda merupakan pilihan ganda jenis tes objektif yang paling digunakan oleh para guru. Tes ini dapat mengukur pengetahuan yang luas dengan tingkat domain yang bervariasi. Item tes pilihan ganda ini memiliki semua persyaratan sebagai tes baik, yakni dilihat dari segi objektivitas, reliabilitas, dan daya pembeda antara siswa yang berhasil dengan siswa yang gagal. Dan selanjutnya ada tes objektif menjodohkan. Item tes menjodohkan sering juga disebut matching tes item. Item ini menjodohkan ini juga termasuk dalam kelompok tes objektif. Secara fisik, bentuk item tes menjodohkan terdiri atas 2 kolom yang sejajar di setiap lembar soal. Selanjutnya ada tes objektif benar salah. Item tes benar salah ini dibedakan menjadi 2 macam bentuk, yaitu item tes bentuk regular atau tidak dimodifikasi, dan item tes bentuk dimodifikasi. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Risma Kamelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Risma Kamelia. Sebelumnya pemateri telah memaparkan materinya mengenai tes. Nah, teknik tes itu bukanlah satu-satunya teknik untuk melakukan evaluasi hasil belajar, melainkan ada teknik yang lainnya yang dapat digunakan, yaitu teknik non-tes. Di sini saya akan menjelaskan teknik non-tes dan jenis-jenisnya. Dari teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, dapat meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara kelompok. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan dengan menguji peserta didik melalui jenis-jenis teknik non-tes. Yang pertama, ada observasi. Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis
terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Contohnya, misalkan kita mengamati minat baca di sekolah tertentu. Tentunya itu akan kita gunakan teknik observasi. Baik, selanjutnya yang kedua ada rubrik. Rubrik yaitu alat bagi guru untuk menerapkan kriteria penilaian untuk tugas. Rubrik mendefinisikan secara tertulis apa yang diharapkan dari siswa untuk mendapatkan nilai tertentu pada suatu tugas. Rubrik ini biasanya dibuat dalam bentuk tabel 2 lajur, yaitu baris yang berisi kriteria dan kolom yang berisi mutu. Selanjutnya yang ketiga ada angket. Angket merupakan wawancara yang dilakukan secara tertulis. Angket dapat digunakan sebagai alat penilaian hasil belajar. Contohnya pada akhir pembelajaran, sebagai guru atau dosen, kita dapat menilai dengan melalui kuesioner mengenai evaluasi pembelajaran selama 1 semester. Yang keempat, ada teknik wawancara. Wawancara yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak. Sebagai alat penilaian, wawancara dibagi 3 aspek yang harus diperhatikan, yaitu 1. Tahap awal pelaksanaan wawancara bertujuan untuk mengondisikan situasi wawancara. Yang kedua, pertanyaan dilakukan secara bertahap dan sistematis. Yang ketiga, hasil wawancara sebaiknya dicatat saat itu juga supaya tidak lupa. Jenis teknik non-tes yang terakhir yaitu ada skala atau skala sikap yang merupakan alat untuk mengukur nilai, sikap, minat, perhatian, dan lain-lain yang disusun dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden dan hasilnya dalam bentuk rentangan nilai sesuatu dengan kriteria yang telah ditentukan. Tujuan penilaian skala sikap ini yaitu untuk mendapat umpan balik atau feedback baik guru maupun siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memperhatikan video ini dari awal sampai akhir. Dan saya ucapkan mohon maaf jika terjadi kesalahan atau kekurangan dalam mempresentasikan materinya. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan diskusi di kelas. Dan saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.